Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita untuk mengawali pagi hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di satu hari ini, Tuhan membekali kita dari firman-Nya yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, renungan hari ini merupakan pesan terakhir dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam pesan terakhir ini, Paulus menyampaikan beberapa hal yang dia alami selama pelayanannya di berbagai jemaat Tuhan yang dilayaninya. Di antara pengalaman yang dia alami, Paulus menyampaikan bahwa ia pernah mengalami tekanan, perlakuan jahat, bahkan penganiayaan dari berbagai hal. Salah satunya yaitu dari Alexander, tukang tembaga. Kita boleh baca dalam ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tetapi bukan hanya perlakuan jahat, penganiayaan dan penindasan yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Yang lebih mengerikan dan menyakitkan adalah ketika Paulus merasakan menghadapi tekanan dan perbuatan jahat yang disasarkan orang kepadanya, yang diperlakukan oleh Alexander kepadanya. Paulus berkata bahwa dari sekian banyak orang pada masa itu, tidak seorang pun yang membela dia. Ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Mengerikan bukan? Tetapi yang menjadi kabar baik bagi kita dari firman Tuhan hari ini, Paulus tidak berhenti dalam perasaan, dalam pergumulan, dalam penderitaan yang dikisahkannya kepada Timotius. Lebih dari itu, Paulus menceritakan dan menyaksikan ketika kejahatan, ketika banyak orang meninggalkan dia dalam pergumulannya, ada Tuhan yang menolong, yang mendampingi, dan yang menguatkan dia sehingga dia selamat dan lepas dari mulut singa. Bisa kita bayangkan mengapa Paulus sampai berkata seperti itu? Artinya sesuatu mangsa yang telah berada dalam cengkeraman mulut singa tentu tidaklah lagi berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itulah Paulus dalam pergumulannya, dalam tekanan-tekanan yang datang padanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa berdaya lagi, tetapi dalam saat itu Tuhan mendampingi dan menguatkan dia sehingga dia selamat. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh saja mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Pergumulan demi pergumulan, kita sakit, kita lemah, tekanan ekonomi, banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada orang yang menyakiti kita, yang berlaku jahat kepada kita. Tetapi lebih dari itu, orang-orang yang di sekitar kita pun, atau mungkin keluarga kita, orang-orang dekat kita, semua meninggalkan kita. Tidak ada yang peduli dengan kita. Semua menjauh dari kita. Kalau dalam istilah orang Batak disebut songon tadiang nasoha puluhan, artinya menyendiri, merasakan penderitaan sendiri, ditinggalkan oleh yang lain. Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi dari firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh putus asa, kehilangan harap. Kita harus beriman sebagaimana yang disaksikan oleh Paulus. Tuhan selalu ada dan senantiasa mendampingi dan menguatkan. Bahkan di ayat 18 renungan hari ini, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ini menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita dan sangat penting
untuk kita imani. Dalam setiap usaha yang jahat Tuhan melepaskan aku. Ini harus kita pegang, harus kita imani. Ada banyak orang yang mereka-rekakan kejahatan, keburukan kepada kita. Ada orang yang meninggalkan kita dalam pergumulan kita. Tapi ingat, kita memiliki dan dimiliki Tuhan yang setia menolong dan menyelamatkan kita, bukan sampai hari ini, tetapi sampai selama-lamanya, sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena memiliki dan dimiliki Tuhan yang seperti Engkau. Ketika kami lemah dan tidak berdaya di dalam banyak hal, terutama di dalam iman kami yang harus kami saksikan di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan menguatkan kami. Sehingga betapapun banyaknya tekanan, pergumulan yang boleh datang dari dunia ini untuk mengancam, untuk menekan, bahkan mungkin untuk membahayakan kami. Tetapi atas pertolongan Tuhan, kami selamat sampai hari ini. Dan bukan sampai hari ini saja, sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai dan menolong kami, sampai kami tiba di rumah yang baka, kerajaan surga yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Karena itu biarlah dalam setiap perjalanan iman kami di dunia ini, kami terus berserah diri kepada Tuhan. Karena kami menyadari keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal pun tidak bisa kami lakukan tanpa pertolongan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berikan Roh-Mu senantiasa menerangi, menyertai dan membimbing kami dalam setiap apa yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, yang kami perbuat untuk hari ini. Sehingga hidup kami seutuhnya lewat perkataan, pikiran dan perbuatan kami benar-benar menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk selalu mencukupkan apa yang kami perlukan untuk satu hari ini. Terkhusus untuk saudara-saudari kami yang mungkin terbaring lemah karena sakit sampai hari ini, cukuplah kasih karunia Tuhan, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Mereka Tuhan hiburkan, sehingga terus bertekun di dalam pengharapan untuk meraih kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati dan hiburkan saudara kami yang bergumul, yang berduka, cukuplah tangan penyertaan Tuhan menguatkan dan menopang mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Satu hari ini Tuhan pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Untuk hari ini kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat beraktivitas, selamat mengerjakan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.